2300. Nah, untuk materi pada hari ini akan dibahas dalam 5 subbab. Yang pertama itu ada penyederhanaan fungsi boolean dengan cara aljabar. Lalu yang kedua ada penyederhanaan fungsi dengan metode peta Carnot. Lalu ada contoh-contoh penyederhanaan fungsi boolean. Lalu yang keempat ada peta Carnot untuk 5 peubah. Dan yang terakhir ada keadaan don't care. Nah, untuk subbab pertama ini akan dibahas oleh Fitran. Kepada Fitran dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan di bab pertama yaitu penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Walaupun banyak noise-nya nggak apa-apa. Oke, maaf Bapak. Suasananya agak ramai soalnya. Bisa dilanjut? Oke, untuk jumlah literal dalam sebuah fungsi boolean dapat diminimumkan dengan trik manipulasi aljabar. Sayangnya di sini tidak ada aturan khusus yang harus diikuti yang akan menjamin menuju ke jawaban akhir. Metode yang tersedia adalah prosedur yang cut and try yang memanfaatkan postulat, hukum-hukum dasar, dan metode manipulasi lain yang sudah dikenal. Contohnya, di sini ada 5 contoh soal di mana di bagian A ini fungsi XY sama dengan X plus X aksen Y itu bisa diselesaikan dengan penyelesaian yang pertama menggunakan hukum distributif yang semula bisa kita lihat dari X plus X aksen Y didistributifkan menjadi X plus X aksen dalam kurung X plus Y. Lalu setelah itu bisa kita lihat X plus X aksen itu menjadi satu karena pada dasarnya X plus X aksen itu satu, tapi jika X kali X aksen itu menjadi 0 seperti itu. Lanjut, ketika yang sebelumnya itu menjadi satu, kita menggunakan hukum komplement. Maaf, sebelumnya distributif, lalu kita pakai hukum komplement menjadi yang tadi X plus X aksen menjadi satu, lalu kita memakai hukum identitas, yaitu jika nilai dikali satu menjadi nilai tersebut. Bisa kita lanjut di bagian B, yaitu fxy sama dengan X dalam kurung X aksen plus Y. Bisa kita sederhanakan dengan menggunakan hukum distributif menjadi X aksen plus XY. Lalu kita komplementkan, yaitu yang sebelumnya saya jelaskan tadi, jika X dikali X aksen itu menjadi 0. Lalu kita pakai hukum identitas di mana nilai ditambah 0 maka menjadi nilai tersebut. Lanjut di C, di mana fxyz sama dengan X aksen Y aksen Z plus X aksen YZ plus X Y aksen. Kita menggunakan hukum distributif di sini. Setelah kita distributifkan, kita fokus di bagian Y aksen plus Y, di mana itu menjadi nilainya 1 dengan dalam hukum komplement. Lantas, X aksen dikali 1 itu menggunakan hukum identitas. Selanjutnya dipluskan dengan XZ aksen. Lanjut di bagian D, di mana soal fxyz xz aksen plus y aksen z plus xy z aksen, kita memakai langsung hukum identitas di sini. Maaf. Di mana menjadi xz aksen dikali 1 plus y aksen z plus xyz aksen. Lalu kita distributifkan menjadi XZ aksen 1 plus Y plus Y aksen Z. Lalu kita lanjut menggunakan hukum dominasi. XZ aksen kali 1 plus Y aksen Z. Lalu kita pakai hukum identitas, diturunkan menjadi karena dikali 1 menjadi XZ aksen plus Y aksen Z. Kita lanjut di
Bagian E sebenarnya ini sama halnya kayak soal D, namun di sini kita menggunakan tanda plus. Dimana kalau tandanya sama tapi plus, yang beda itu plus dan kalinya doang, itu kita bisa menggunakan hukum dualitas. Kurung A plus B aksen itu kita, itu sama dengan A kali A aksen dikali B aksen seperti itu. Namun yang kedua contohnya jika A B dalam kurung aksen itu sama dengan A aksen plus B aksen. Jika di balik itu menjadi hukum dualitas seperti itu. Makanya hanya berbeda di bagian plus dan kalinya aja. Karena di sini kita memakai variabel yang sama, maka bisa disederhanakan menjadi, dalam kurung x plus z aksen, dalam kurung y aksen plus z. Jawabannya hampir sama seperti yang D, bedanya di sini yang kali diganti plus, yang diganti kali seperti itu. Bisa dilanjut. Untuk metode peta akan dijelaskan selanjutnya oleh Baik, selanjutnya ada metode peta Karnaugh. Di sini metode peta Karnaugh atau disingkat menjadi K-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram atau peta yang berbentuk dari kotak-kotak atau bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Nah, peta Karnaugh dapat dibentuk dari fungsi boolean yang dispesifikasikan dengan ekspresi boolean maupun fungsi yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Selanjutnya, nah, yang pertama kita akan bahas peta Karnaugh dengan dua peubah. Nanti disclaimer dulu, nanti kadang-kadang saya akan menyebutkan aksen ataupun komplement, tapi itu sama saja, semoga teman-teman nggak kebingungan. Di sini yang pertama, misalkan dua peubah di dalam fungsi boolean adalah X dan Y. Baris pada peta Karnaugh untuk peubah X dan kolom untuk peubah Y. Nah, di bawah ini ada tiga cara yang digunakan sejumlah literatur untuk menggambarkan peta Karnaugh. Nah, biasanya itu dalam materi yang kami ambil itu menggunakan cara yang nomor 2, tapi teman-teman nanti ada yang menggunakan cara 1 dan 3 juga. Lalu di sini kita perhatikan bahwa dua kotak yang bertetangga hanya berbeda satu literal. Kotak X aksen, Y aksen, dan X aksen Y misalnya hanya berbeda pada literal yang kedua, yaitu Y aksen dan Y-nya. Nah, sedangkan literal yang pertama yaitu X aksen itu kan sama. Nah, jika minterm pada setiap kotak direpresentasikan dengan string biner, maka kedua kotak yang bertetangga hanya berbeda satu bit. Contohnya 00 dan 01 itu bedanya hanya pada yang 0 ke 1-nya itu. Nah, kedua kotak tersebut berbeda satu bit pada bit kedua. Selanjutnya, nah, di sini kita langsung ke contohnya. Misalnya diminta untuk menggambarkan peta Karnaugh dari fungsi XY plus X aksen Y. Nah, di sini penyelesaiannya, peubah tanpa komplement dinyatakan sebagai satu, dan peubah dengan komplement, nah, komplement tadi sama aja kayak aksen ya, dinyatakan sebagai 0. Sehingga XY dinyatakan sebagai 1,1 dan Y dan X komplement Y dinyatakan sebagai 0,1. Nah, kotak-kotak yang merepresentasikan minterm 11 dan 01 diisi dengan 1. Jadi, ini yang vertikal ini 11 gitu ya. Itu menggambarkan tadi XY sama X aksen Y. Nah, sedangkan kotak-kotak yang lain yang tidak terpakai kita isi dengan 0. Gitu. Selanjutnya, nah, untuk contoh yang kedua, diberikan fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Kita diminta untuk memetakannya ke fungsi tabel Karnaugh. Nah, di sini fungsi yang diberikan dengan tabel kebenaran ini, kita meninjau hanya yang memberikan nilai 1. Fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah di sini berarti X
Y komplement ditambah XY. Nah, tempatkan satu di dalam kotak di peta Karnaugh untuk kombinasi nilai X dan Y yang bersesuaian dalam hal ini, yaitu 1, 0 yang di bawah, terus 1, 1 yang di sampingnya. Selanjutnya, nah, setelah 2 peubah, di sini ada 3 peubah. Di sini misalkan X, Y, dan Z. Maka jumlah kotak di dalam peta Karnaugh juga meningkat menjadi 2/3, yaitu 8. Baris pada peta Karnaugh untuk peubah X dan kolomnya sekarang untuk peubah Y dan Z. Nah, perhatikan bahwa antara satu kolom dan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit. Jadi tetap sama ya. Ini dituliskan 00, 01, 11, 10 gitu. Nah, sehingga menghasilkan ini di dalam kolomnya, berarti kalau misalnya kolom yang 0, 0, 0, 0, yang 03 ini berarti X aksen atau X komplement, Y komplement, Z komplement, terus yang sampingnya X komplement, Y komplement, Z, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk langsung saja kita ke contohnya. Untuk yang 3 peubah, di sini ada X komplement Y Z komplement ditambah X Y Z komplement ditambah X Y Z. Nah, di sini kalau dalam bentuk binernya kan X komplement Y Z komplement ini kan 0, 1, 0. Terus X Y Z komplement itu kan 1, 1, 0 dan X Y Z itu 1, 1, 1. Maka kita dari sini bisa langsung isikan aja ke tabel Karnaugh tadi atau peta Karnaugh. Nah, kotak-kotak yang merepresentasikan minterm 01, 0, 110 dan 111 diisi dengan 1. Sedangkan sama kayak yang sebelumnya, kotak-kotak yang tidak terpakai diisi dengan 000. Cahya, Ya, Pak. ini berarti yang nilai 1 tuh kalau hanya tanpa komplement ya. Iya, Pak. Oke. Nah, soalnya di sini X-nya posisi di 0. Orang akan nyangka X itu nilainya 0. Ya, itu ya Tuh. lupa saya bilangin. Jadi Iya. itu menggambarkan kalau ini baris itu X gitu maksudnya. Nah, Terus iya. yang kolomnya itu kan YZ. Tapi nanti teman-teman bisa pakai kalau misalnya kebingungan bisa pakai yang bentuk ketiga. Jadi bisa dituliskan X komplement. Terus yang di baris bawahnya itu sebagai X. Lalu yang di atas itu Y komplement, Z komplement. Terus Y komplement Z. Terus sampingnya lagi YZ, sampingnya lagi Y komplement, Z komplement, Y Z komplement gitu. Nggak, sebenarnya kalau tulis begini cukup. Jadi nilai X itu Oh, di ada posisi tengah-tengah di ya, Pak. tengah-tengah. Orang nggak tahu kok ini berarti X-nya bisa, kan nilai 2 kan. Iya, Bisa Pak. ini berarti X komplement, gitu kan? Yang ini nilai X gitu. Ini juga sama, Y juga sama. Orang kan nyangkanya ini karena posisi di 01 di YZ, orang nyangka Z itu 1, Y itu 0 gitu. Jadi di disclaimer dulu, kalau dengan tanpa komplement, ya itu akan nilainya sama dengan 1. Udah gitu aja. Sisanya ada kalau berarti komplement dari 1 ya 0 mungkin gitu. Gitu ya semuanya ya. Oke, lanjut. Terima kasih koreksinya, Pak. Selanjutnya, untuk contoh yang keempat, diberikan representasi dengan tabel kebenaran, kita diminta untuk memetakan ke peta Karnaugh. Di sini sama seperti yang menggunakan tabel kebenaran sebelumnya, kita hanya meninjau nilai yang memberikan 1. Nah, fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenarannya itu adalah fungsi dari X, Y, Z dengan X komplement, Y komplement, Z ditambah X, Y komplement, Z komplement ditambah X, Y komplement Z ditambah X, Y, Z. Jadi yang dilihat yang bagian ada satu-satunya ini di fungsi akhirnya gitu. Nah, kita tempatkan 1 dalam kotak peta Karnaugh untuk kombinasi nilai X yang dan Y yang tadi yang 001 diberikan 1, terus 100 diberikan 1, terus 101 diberikan 1 dan 111 itu, sehingga pemetaannya sebagai berikut. Yang lain paham kan ya dari mana ini dapatnya
0, 1, 1. Paham nggak? Lu? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Jadi dapatnya yang tadi Salwa sampaikan itu, Cahya sampaikan itu, kenapa dapat 0? Ya, lihat dari sini. Ini pasangan 0 semua, dapatnya 0 gitu kan? Nah, pasangan 1 semua, dapatnya 1. Ya, gitu kan ya? Cahya ya? Ya, Pak. Nah, terus ini 101 cari di sini. Nah, ini 101 ini, gitu. Gitu ya. Jadi tinggal memindahkan bentuk ini dalam bentuk sini aja gitu kira-kira ngebacanya. Ya, nanti polanya akan begitu. Oke, silakan lanjut. Makasih, Pak. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada dengan 4 peubah. Yaitu kalau di sini ditambahinnya W. Jadi W, X, Y, dan Z. Nah, jumlah kotaknya juga bertambah menjadi 4 pangkat 2, yaitu 16. Nah, sama seperti sebelumnya, di baris ini untuk WX. Jadi ini tadi ya, harusnya ditulisnya di tengah-tengah, itu WX, dan untuk kolomnya itu YZ. Ini juga di tengah-tengah seharusnya. Terus, sama seperti sebelumnya, kalau misalnya tadi ya, yang komplement itu berarti 0 gitu. W komplement, X komplement, Y komplement, Z komplement itu berarti kan 0, 0, 0, 0. Dan gitu juga seterusnya. Tinggal dikombinasikan aja gitu. Selanjutnya. Nah, ini kita langsung ke contohnya. Kalau yang ini langsung dengan tabel kebenaran. Nah, sama seperti yang 3 peubah tadi, kita tinggal memindahkan juga dari tabel kebenaran ini ke peta Karnaugh-nya. Nah, misalnya di sini kan 0000 semua, berarti untuk yang paling pojok kiri atas gitu ya, 000. Berarti itu kan dia W aksen, Y aksen, W aksen, X aksen, Y aksen, Z gitu. Terus, salah. Itu buat yang satunya yang diisi 1. Terus selanjutnya begitu juga selanjutnya gitu ya. Tinggal diikutin dari yang ininya aja, tabel kebenarannya gitu dimasukin. Tuh disesuaikan 0011 itu apa nilainya. Nah, tapi untuk yang fungsinya di sini sama, yang kita tinjau itu hanya yang memberikan 1. Jadi fungsinya adalah ini W komplement Y X komplement Y komplement Z ditambah W komplement X Y Z komplement ditambah W komplement X Y Z ditambah W X Y Z komplement. Selanjutnya. Nah, tadi kita kan sudah membahas peubah-peubahnya gitu ya, peta Karnaugh dengan beberapa peubah. Nah, sekarang gimana minimisasinya atau penyederhanaannya menggunakan peta Karnaugh. Nah, peta Karnaugh ini dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 tadi. Kan tadi kita carinya yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan, itu berarti ada 2 satunya, terus kuat itu berarti 4 satunya, dan oktet berarti satunya itu ada 8 yang bersisian. Selanjutnya, yang pertama ada contoh untuk yang pasangan atau 2 buah ya. Diberikan peta Karnaugh yang merepresentasikan fungsi boolean dengan 2 buah term. Nah, sebelum disederhanakan, 2 buah term di atas menyatakan fungsi dari WXYZ sama dengan WXYZ ditambah WXYZ komplement. Nah, ini teman-teman bisa pasangin aja kayak yang sebelumnya gitu ya. Kalau di sini ada 1111 berarti dia itu WXYZ gitu. Terus 1110 berarti WXYZ komplement. Nah, tapi ternyata ini masih bisa disederhanakan lagi dengan pasangan tadi. Caranya dengan mengelompokkan 2 buah 1 yang bertetangga. Nah, kita perhatikan bahwa minten pada kotak-kotak yang dilingkari itu, yang tadi WXYZ ditambah WXYZ komplement memiliki literal yang sama, yaitu literalnya WXY-nya itu kan sama kan. Nah, yang berbeda itu hanya yang Z komplementnya. Nah, maka
yang kita ambil itu yang samanya WXY-nya, sehingga dapat disederhanakan fungsi YZ-nya menjadi yang paling bawah itu WXY gitu. Jadi si Z-nya itu dihilangkan. Itu. Selanjutnya untuk contoh yang kuat, yang 4, ada satunya ada 4. Nah, diberikan peta Karnaugh yang merepresentasikan fungsi boolean dengan 4 buah term. Nah, di sini ada peta Karnaugh-nya. Nah, sebelum disederhanakan 4 ya maksudnya. 4 buah term di atas menyatakan bahwa f WXYZ-nya itu sama dengan WXY komplement Z komplement, berarti itu yang 1100, lalu yang WXY komplement Z itu berarti yang 1101, terus WXYZ itu berarti yang 111, dan yang WXYZ komplement itu berarti yang 110. Nah, cara penyederhanaannya sama seperti yang sebelumnya, kotak-kotaknya kita udah lingkari, tapi di sini lingkarnya berarti 4 ya, secara sebaris gitu. Ada 4 satu-satunya. Nah, dia kan memiliki literal yang sama di keempat-empatnya, yaitu WX. Maka kita ambilnya yang WX-nya. Jadi disederhanakan fungsinya menjadi WX. Gitu. Selanjutnya, nah fungsi kuat ini juga, sebuah kuat ini juga dianggap sebagai dua buah pasangan. Jadi bisa dipecah gitu ya, jadi dua buah pasangan. Nah, sebenarnya ada satu lagi, tapi lupa dicantumkan. Ya. Jadi fungsi kuat juga bisa berbentuk bujur sangkar gitu. Jadi misalnya ini yang di 1100 itu kan 1, terus 1101 itu 1. Nah, terus di bawahnya 1000 sama 1001 gitu. Jadi bisa berbentuk bujur sangkar juga gitu. Selanjutnya, ada yang contoh oktet atau ada 8 satunya yang bersisian. Nah, misalnya ada peta Karnaugh seperti ini. Nah, sebelum disederhanakan 8 buah term di dalam lingkaran oktet di atas menyatakan fungsi FWXYZ sebagai WXY komplement Z komplement itu berarti yang satu itu ya betul. Terus WXY komplement Z itu yang sebelahnya. Terus WXYZ komplement berarti ya yang sebelahnya lagi. Terus WXY komplement Z itu yang paling samping situ. Terus yang WX komplement Y komplement Z komplement berarti yang di bawah ya. Selanjutnya yang WX komplement Y komplement Z itu berarti yang sampingnya dan seterusnya. Tuh. Nah, cara penyederhanaannya tadi sama yang kita lingkarin ke 88-nya itu yang memiliki literal yang sama. Nah, di sini yang samanya itu semuanya punya W gitu. Sehingga kita dapat sederhanakan fungsinya menjadi W. Jadi dia ada di baris semua W-nya itu kepake gitulah, teman-teman. Nah, terus lanjut. Nah, terus sebuah oktet juga dapat dijadikan sebagai dua buah kuat. Yang tadi nih yang saya bilang bujur sangkar itu. Jadi ada dua buah kuat. Selanjutnya. Nah, ada contoh lain. Andaikan suatu tabel kebenaran telah diterjemahkan ke peta Karnaugh sebagai di bawah ini. Sederhanakan fungsi boolean yang sesuai sesederhana mungkin. Nah, kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Jadi yang pertama kita kelompokkan itu carinya oktet dulu, kemudian kuat, baru yang terakhir pasangan. Nah, tapi di sini hasil pengelompokannya yaitu ada dua buah kuat yang bujur sangkar sama yang vertikal dan sebuah pasangan. Nah, sehingga penyederhanaannya
menjadi yang WY-nya itu adalah yang WY komplemennya itu tuh yang 4 yang bawah ya, yang bujur sangkar. Terus yang YZ komplemennya itu adalah yang lurus, yang vertikal. Sedangkan yang W komplemen X komplemen Z itu yang pasangan itu. Jadi cara penyederhanaannya kalau ada yang sama itu eh, itu yang dipakai gitu. Selanjutnya, nah untuk mendapatkan hasil yang sesederhana mungkin, kita juga boleh membuat suatu pengelompokan yang saling beririsan atau overlapping dengan pengelompokan satu lainnya. Prinsip yang dipakai ini adalah cara pengelompokan satu sebanyak mungkin. Nah, minimisasi fungsi boolean yang bersesuaian dengan peta Karnaugh di bawah ini. Jadi ada peta Karnaugh, terus dikelompokkan yang menghasilkan satu buah oktet, berarti yang 8 tuh ya. Terus sebuah kuat yang 4 bujur sangkar dan sebuah pasangan yang beririsan. Jadi ada irisan-irisannya gitu di dalam itu. Nah, fungsi boolean hasil penyederhanaannya adalah yang Z itu sebagai yang oktet. Karena semua Z-nya itu kepakai kan, makanya kita ambil dari Z-nya. Lalu untuk yang XY-nya itu adalah yang bujur sangkar. Nah, sedangkan yang WX komplemen Y komplemen itu yang berpasangan. Tuh. Boleh dilanjut, Salwa. Nah, selain itu ada ini jika kita nggak pakai overlapping yang tadi. Jadi kan ada satu oktet, terus ada satu pasangan dan satu yang tersisa. Nah, di sini kalau misalnya kita nggak pakai penyederhanaan, jumlah literalnya itu menjadi 8. Jadi Y ditambah X, Y, Z komplemen, ditambah WX komplemen, Y komplemen, Z komplemen. Jadi masih bisa disederhanakan lagi. Jadi yang paling sederhana itu yang tadi, yang jumlah literalnya ada 6. Yang sebelumnya kita overlapping. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada penggulungan. Ada kemungkinan kotak-kotak yang bernilai 1 terdapat di sisi pinggir yang berseberangan, sisi kiri dengan sisi kanan, dan sisi atas dengan sisi bawah. Kotak-kotak yang terletak pada sisi berseberangan sebenarnya merupakan kotak yang bertetangga juga. Jadi anggaplah si peta Karnaugh-nya ini sebagai sebuah kertasnya. Ujung-ujungnya itu dapat ditautkan dengan cara menggulung. Dengan menautkan sisi kiri dan sisi kanan peta Karnaugh dengan 3 ubah dapat diperoleh bentuk gulungan sebagai yang digambar. Jadi ini yang peta Karnaugh yang biasa. Terus kalau misalnya digulung jadinya kayak gini. Ini berarti gulungnya dari sisi kiri ke kanan gitu. Oke, diperhatikan ya, karena agak ngejelimet nih kalau apa namanya visualisasi nggak dapet. Kan nanti di soalnya itu harus ngide apakah pakai ada dua metode kan ya, Cahaya ya. Ya, Penggulungan satu lagi apa namanya? penggulungan sama tadi Ada overlapnya dua. Iya, nanti harus ngide. Ini kira-kira pakai yang mana tekniknya. Ini ya, mungkin nanti saat mengerjakan soal kan beda-beda tuh. Misalnya Irsat sama Mario kan beda nanti mungkin. Tapi yang mana yang paling tepat karena kita mencari yang minimal, gitu kan ya. Sehingga ya, nanti ya. akan lebih optimal yang mana gitu. Ya, ya, tolong perhatikan ya. Ya, selanjutnya. Nah, di sini langsung contohnya. Jadi, sederhanakan fungsi boolean dari f x, y, z dengan x komplemen y, z ditambah x, y komplemen z komplemen ditambah x, y, z ditambah x, y, z komplemen. Nah, seperti biasa ya, si apa namanya kombinasi-kombinasinya itu kita tuliskan satu-satu gitu di tempat yang sesuainya. Nah, terus kita sederhanakan dengan pertama kalau di sini kalau misalnya tanpa penggulungan dulu berarti penyederhanaannya itu menjadi YZ ditambah Y
XY komplement Z komplement ditambah XYZ komplement. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi dengan penggulungan. Nah, caranya itu digulung dari sisi kiri dan sisi kanannya. Sehingga yang satu-satu yang sendiri itu bisa jadi pasangan gitu. Makanya ini ada apa namanya? Kayak kita lingkarinnya itu keluar gitu. Keluar kanan kiri. Nah, sehingga dapat diperoleh pengelompokan seperti yang digambar. Nah, sehingga fungsi boolean hasil penyederhanaannya dapat lebih disederhanakan menjadi YZ ditambah XZ komplement Oke, gitu. tahan Jadi dulu. Ini kan ada dua peluang. Peluang pertama, penyederhanaannya dalam bentuk begini. Ini, gitu ya. Lalu sendiri. Gitu kan ya? Nah, terus ada metode penggulungan. Di mana kita ngayal nih ide. Ini ujung ketemu ujung. Gimana kalau digulung, kira-kira begitu. Oh, dapat nih bisa. Makanya gambarnya begini. Ya, diasumsikan digulung, lalu yang satu ini ketemu begini. Jadi itu, kuncinya adalah ngideannya aja, bagaimana ngebayangin, oh ini bisa apa enggak digulung. Kira-kira begitu. Ya, Cahaya ya. ya Pak. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, selanjutnya ada juga kelompok berlebihan. Nah, jika pengelompokan satu tidak dilakukan secara hati-hati, maka akan ada kemungkinan kita membuat kelompok yang tidak perlu. Jadi atau disebut dengan redundan. Ini menghasilkan fungsi boolean dengan term yang tidak perlu. Jadi kelebihan gitu. Karena salah mengelompokkan. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, jika pengelompokannya seperti peta Karnaugh di samping, maka fungsi hasil penyederhanaannya adalah Y X Y komplement Z ditambah WXZ ditambah WYZ. Nah, ini tuh ada yang satu, ini kan yang horizontalnya ini tuh sebenarnya kelebihan. Dia kan sebenarnya udah dipakai ya sama yang dua vertikal ini gitu. Tapi bisa aja eh, kita eh, pakai juga gitu, maksudnya kayak ketulis gitu. Sehingga menjadi fungsi yang belum sederhana. Nah, makanya kita bisa hapus selanjutnya Salwa. Kita bisa buat fungsi yang lebih sederhana lagi, yaitu kelompok lingkaran ketiga yang horizontal tadi itu merupakan kelompok yang berlebihan sehingga dapat eh, dihapus aja gitu karena dia udah memuat satu yang udah ke dalam kelompok yang lain itu yang tadi vertikal-vertikal. Nah, sehingga setelah disederhanakan, ya udah kita ambil kayak biasa ada dua vertikal ini sehingga fungsinya menjadi XY komplement Z ditambah WYZ. Nah, yang ternyata ini lebih sederhana dibandingkan jawaban yang tadi sebelumnya karena ada literal yang lebih sedikit. Oke, tahan dulu, Cahaya. Jadi dari peta Karnaugh ini, ada berapa kemungkinan? Itu pertanyaannya. Karena kalau kamu bikinnya pasangan gitu kan ya, kan bisa ini dua, terus dihapus gitu ya. Lalu bisa ini, mana sih? Ini, lalu sendiri, bisa kan? Nah, tulis lagi. Nah, terus tadi kalau udah dua begini ditambah lagi kan berlebihan, berarti nggak perlu dituliskan. Nah, tinggal dipilih yang mana paling sederhana hasilnya. Kira-kira gitu nanti eksperimennya, gitu ya. Oke, Ya, lanjut. selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada ketidakunikan fungsi hasil penyederhanaan. Jadi, fungsi dengan peta Karnaugh ini tidak selalu unik kayak yang tadi sebelumnya Pak Agus juga bilang ya. Jadi, teman-teman bisa memodelkannya dengan banyak cara. Tinggal kita pilih yang paling sederhana aja. Tapi ada juga yang udah dimodelkan banyak cara. Di sini ada satu fungsi yang sama, tapi kita modelkan sejak tiga cara, tapi semuanya menghasilkan fungsi minimasi yang sama. Jadi bisa aja suatu fungsi Karnaugh itu tidak unik gitu. Oke. Dijelaskan langkah-langkah yang pertama, yang mana dulu ini? Contohnya. Ya, jadi ini tiga-tiganya itu
fungsinya sama gitu ya. Bukan, Misalnya maksudnya gini, Cahya. Yang pertama kan ya, tadi ada untuk menggambar Karnoff ini, ada pertama dilihat kuatnya dulu, gitu kan, ya, dan ya, sebagainya. Kak. Jadi begitu dapat peta Karnoff, dilihat dulu kira-kira mana yang dapat. Oh, ternyata gambar satu ini yang diambil yang begini, gini, gitu kan. Belum mempertimbangkan ada gulungan, kan begitu, ya. Ya, Lalu Kak. yang peta kedua itu mempertimbangkan gulungan dengan cara, oh ini diambil, ini diambil, ini sendiri ini kan nih, kayak gitu. Ngide di Ya, situnya yang memang harus dicoba-coba lagi. Nah ini bahkan yang bawah pun bisa dibuat gulungan nih, yang ini. Bentar, ya dari saya bawah ke buat gulungan atas. yang ini. Nah ini digulung ke samping, ya, dengan digulung ke bawah juga bisa, gini, gitu kan ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi gulungannya nggak harus horizontal, apa namanya, vertikal ya. Saya juga gulungan horizontal. Nah itu yang harus dipertajam saat mendapatkan peta Karnoff gitu ya. Silakan dilanjut, Cahya. Ya, betul. Jadi tadi ya kesimpulannya kita cari yang paling banyak dulu yang bersisian. Tadi pertama oktet dulu, terus cari yang kuat, baru cari berpasangan, baru yang sendiri-sendiri. Kalau kalau misalnya bisa dibuat penggulungan juga boleh Dan, dilakukan dengan kanan ke kiri dan atas ke bawah. ya. Selanjutnya, baik yang selanjutnya ada contoh-contoh penyederhanaan fungsi boolean untuk bentuk lainnya lagi yang akan dijelaskan oleh Fitran. Ya, silakan, Fitran. Maaf Bapak sebelumnya tadi kendala jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penyederhanaan fungsi boolean. Sebentar. Oke. Eh, untuk yang di contoh pertama, kita diberi sebuah tabel kebenaran untuk tiga variabel yaitu x, y, dan z di sini. Dari tabel ini kita diminta untuk menentukan bentuk fungsi paling sederhana dalam bentuk SOP dan POS menggunakan peta Karnoff yang sebelumnya dijelaskan tadi. Kita bisa lihat di penyelesaian A untuk bentuk SOP, kita fokus ke baris tabel yang outputnya 1 di sana. Nilai-nilai ini kita pindahkan ke dalam peta Karnoff. Peta terisi, kita mulai mengelompokkan tan untuk membentuk kelompok terbesar seperti kelompok 4. Dari pengelompokan ini kita mendapatkan VF, Y, Z aksen. Artinya, fungsi ini akan bernilai 1 jika X dan Y berada di kondisi tertentu seperti yang ditunjukkan hasil tersebut. Kita bisa lanjut lagi di penjelasan 2, penjelasan B, bentuk baku POS kelompok 0. Dimana untuk bentuk POS caranya kebalikannya dari SOP. Kita cari baris tabel yang outputnya 0. Lalu kita masukkan 0 ke dalam peta Karnoff. Setelah itu kita buat kelompok dari angka 0 yang berdekatan. Hasil minimisasinya menghasilkan ekspresi POS dengan fungsi f, x, y, z sama dengan x aksen dalam kurung x aksen plus z aksen dalam kurung x plus z. Bentuk POS ini menggambarkan kapan fungsi bernilai 0 lalu diubah menjadi bentuk perkalian penjumlahan yang sudah diperkecil. Kita lanjut ke untuk slide selanjutnya. Di bagian sorry. Untuk penjelasan peta Karnoff ini seperti terlihat di slide, langkah pertama adalah menandai semua min term yang disebutkan
Putus ya? Veteran lalu? Sawa, Cahya, Fitan live ya? Sinyal ya? Iya, Kendala Bapak. sinyal Sepertinya sepertinya, Pak. Fitran kendala jaringan. Oke, tunggu dulu sebentar aja. Kalau enggak ya Sawa sama Cahya coba jelaskan. Ya. Oke, maaf Bapak, saya baru pindah device. Ya, silakan lanjut. Bentar Bapak. Eh, Oke, di slide ini, langkah pertama, saya ulang, langkah pertama adalah menandai semua minterm yang disebutkan di soal ke dalam peta Karnaugh 4 variabel. Setelah peta terisi, kita mulai membuat kelompok angka satu paling besar. Biasanya kita cari kelompok 8 dulu, lalu kelompok 4, dan terakhir kelompok 2. Pada contoh ini terbentuk beberapa kelompok besar, dan dari kelompok itu kita dapatkan hasil minimisasi dengan fungsi f, w, x, y, z sama dengan y aksen, z aksen plus w aksen, x aksen plus w, z aksen. Hasil ini jauh lebih sederhana dibanding fungsi minterm awal. Bisa dilanjut untuk slide selanjutnya. Pada contoh terakhir ini, kita diminta menyederhanakan sebuah fungsi Boylan, 4 variabel yaitu W, X, Y, dan Z. Fungsinya sudah diberikan dalam bentuk ekspresi panjang yang merupakan gabungan beberapa suku dalam bentuk OR dan AND. Untuk mendapatkan fungsi yang paling sederhana, kita menggunakan peta Karnaugh 4 variabel. Dengan langkah yang pertama, yaitu bisa kita lihat di slide, setiap suku dalam ekspresi seperti dalam kurung W plus X aksen, lalu W plus X plus Y, lalu W aksen plus X aksen plus Y aksen, dan W aksen plus X plus Y plus Z aksen menunjukkan kondisi-kondisi di mana fungsi bernilai 1. Dari hasil analisis setiap bracket, kita dapat memasukkan angka 1 ke sel-sel K-map yang memenuhi ekspresi. Setelah itu, seluruh sel yang sesuai dengan ekspresi ditempatkan ke dalam Karnaugh map ini seperti yang ditampilkan pada slide. Lalu angka 1 ini ditandai menggunakan garis penuh, sedangkan angka 0 ditandai dengan garis putus-putus untuk keperluan POS. Agar fungsi bisa diminimalkan, kita perlu membuat kelompok 1 yang paling besar dan paling efisien. Kelompok bisa terdiri dari 8 sel, 4 sel, atau 2 sel, tergantung pola 1 yang berdekatan. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, di mana jika kita lihat pengelompokannya, garis penuh menunjukkan 3 kelompok utama 1. Dari kelompok-kelompok tersebut kita mendapatkan ekspresi hasil penyederhanaan, yaitu fungsi SOP W, X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen plus W, X, Y aksen plus W, Y aksen, Z aksen. Nah, itu tuh bentuk SOP paling sederhana dari fungsi yang awalnya yang panjang. Dan untuk yang terakhir, bentuk POS, kita melakukan hal yang sama.
tetapi menggunakan sel yang bernilai 0. Kelompok 0 ditandai dengan garis putus-putus. Dari pengelompokan 0 tersebut, kita dapat membentuk POS, yaitu fungsi POS W X, Y, Z sama dengan dalam kurung X aksen plus Y aksen, dalam kurung W plus Y, dalam kurung X plus Y plus Z aksen. Ini adalah bentuk POS yang sudah minimal. Jadi, melalui peta Karnaugh ini, fungsi Boylan yang awalnya terlihat sangat panjang dapat disederhanakan dalam bentuk SOP dan POS yang jauh lebih ringkas. Teknik ini mempermudah kita dalam merancang rangkaian logika yang lebih hemat dan lebih efisien. Cukup bisa dilanjut ke bab berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peta Karnaugh untuk 5 peubah. Nah, tadi kan udah dijelasin ya peta Karnaugh untuk 2 sampai 4 peubah. Untuk 5 peubah ini kita bisa menggunakan peta 4 peubah. Jadi kita gabungin 2 buah peta 4 peubah. Begitupun kalau kita mau bikin peta Karnaugh untuk 6 peubah, kita juga akan gabungin 2 buah peta 4 peubah. Nah, nantinya setiap subpetanya ini ditandai dengan garis ganda di tengah-tengahnya atau yang dinamakan dengan garis pencerminan. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ini untuk 5 peubah kan. 2 peubah itu yang baris, lalu yang kolomnya itu ada 3 peubah. Atau terdiri dari 2 peta 4 peubah. Ada yang di sebelah kiri ini, lalu dipisahkan oleh garis pencerminan dan di sebelah kanan. Nah, diperhatikan di sini untuk indeksnya, yang subpeta sebelah kanan itu akan mengikuti indeks pada peta 4 peubah yang tadi udah dijelaskan. Misalkan di baris 1 ini ada M0, M1, lalu M3 dulu, baru M2. Nah, untuk indeks yang di subpeta sebelah kanan ini adalah hasil pencerminannya. Jadi misalkan di baris 1 tadi indeksnya seperti ini. Nah, di baris 2 ini hasil pencerminannya yaitu M4 dari sebelah kanan, lalu M5, M7 dulu, baru M6. Begitupun untuk 3 baris di bawahnya. Nah, kalau kita lihat dari peta Karnaugh ini, M31 itu akan berdekatan dengan M30, M15, M29, dan M23. M31 ini hasil pencerminan dari M27 seperti ini. Nah, di sini ada contohnya kalau kita mau menyederhanakan fungsi dengan 5 variabel. Di sini ada f, v, w, x, y, z dengan 0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, dan 31. Nah, cara menyederhanakannya sama seperti peta Karnaugh yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama kita isi dulu peta-petanya sesuai indeks yang udah ada di soal. Berarti yang indeksnya ada di soal ini kita isi dengan 1. Misalkan di sini M0. Berarti kita isi 1 di sini. Lalu ada M2. Kita isi dengan 1 di sini dan seterusnya mengikuti penamaan indeks yang di slide sebelumnya tadi. Yang ini. Kalau kita udah isi semua dengan indeks-indeks 1, berarti sisanya itu akan kita isi dengan 0. Nah, selanjutnya kita bikin kelompok-kelompok. Di sini kita bikin ada beberapa kelompok, ada yang 4 tadi, lalu ada yang pasangan, dan ada yang penggulungan. Nah, untuk menyederhanakannya juga sama. Misalkan untuk yang 4 ini. Kit- dari 4 ini kita lihat mana variabel yang sama. Dan setelah kita lihat, yang sama itu ada di variabel W dan variabel mohon maaf, di sini ada kesalahan. Harusnya di sini bentuknya itu 011, bukan 110. Berarti yang sama itu ada di variabel W dan Z, atau bentuk sederhananya itu nanti seperti ini. Lalu kita lihat lagi di sebelah sini. Ternyata sebelah sini juga sama, fungsi sederhananya itu jadi WZ. Karena di sini sama-sama ada fungsi sederhana WZ, jadi kita tulisin 1 aja di sini, di hasil akhirnya. Lalu kita cek lagi untuk
kelompok-kelompok lainnya. Misalkan kelompok yang bawah ini. Kita lihat yang sama itu ada di variabel Pi, lalu ada juga di variabel X, Y, Z. Salah kali. Coba lihat itu diganti dulu 011 itu biar nggak bingung. Iya, Pak. Ini nih, ganti dulu 011 biar nggak bingung. Harusnya satu, Nol satu. satu satu, 011. Ya, tadi kan Y-nya 1, Z-nya 1 tuh. Ya, Iya, Pak. nah Mm-mm. tadi yang WZ tuh berarti yang mana? Yang WZ tuh berarti yang bawah. Ini, Pak. Yang 4 ini. Ya, yang 4. Jadi kan sama Ya, WZ-nya aja kan. Yang ya, W1, Z1 gitu kan ya. Itu ya. berarti posisinya ada di WZ. Oh iya. Berarti Mm. di kolom ketiga, baris 2 dan 3 gitu ya. Iya, Pak. Nah, terus lihat yang mana lagi? Yang ini, yang dua di bawahnya. Dua di bawah itu sebentar. Mana ya dua di bawah? Ini kok gambarnya potong ya? Dua di bawah itu berapa angkanya? Satu dan satu, Pak. Satu satu ya. Oke. Ya. Nah, terus yang kebaca apa di situ? Yang sama Eh, apa? yang sama itu yang V. V sebentar. V ya. i- Oh Ya, iya, oke. ini. Baris 3 kolom 2 ya. Ya. Ya, V lalu Lalu Y aksen sama Z. Y aksennya mana? Y aksen nol, Z-nya satu. Ya, Mm-mm. oke. Nah, terus Nah, berikutnya. lalu kita lihat yang di sebelah kanan ini. Hmm, Di sini kan mirip ya, dia ada V juga yang sama, lalu X, Y aksen Z. X Y Nah, aksen karena Z. karena Oh iya. mereka bisa kita sederhanakan lagi, jadi eh, V, Y aksen sama Z-nya sama. Mereka hanya berbeda di X aksen yang sini dan X yang sini. Maka nanti fungsi sederhananya kita tulis seperti ini. V, Y aksen Z. Ya, oke. Lalu yang terakhir kita lihat yang di atas ini. Yang pertama di sini ada pasangan. Untuk pasangan ini kita lihat fungsi sederhananya itu V, W, dan mohon maaf, V aksen, W aksen, lalu ada juga Y. Sebentar gimana gimana? V aksen Untuk karena yang dia tadi ini, nol. ya V aksen, W aksen, Hmm, V aksen. Oke. lalu untuk variabel yang ada di kolom itu ada Y dan Z aksen. Oke. Ya, Ini termasuk yang eh, gulungan berarti ya? ya, lalu kita gabungkan dengan gulungan yang ada di sini. Hmm. Untuk yang gulungan itu kan fungsi sederhananya jadi V aksen, W aksen, lalu Hmm. Y aksen, Z aksen. Hmm. Ya, nah karena yang tadi pasangan ini kan fungsi sederhananya V aksen, W aksen, Y, Z aksen, lalu yang gulungan ini fungsi sederhananya itu V aksen, W aksen, Y aksen, Z aksen, kita bisa sederhanain lagi dari Ya. satu baris ini. Nah, Hmm. mereka hanya sama di V aksen, W aksen, Z aksen. Untuk Ya. Y-nya di sini di sini kan Y, lalu di gulungan tadi Y aksen, makanya nggak masuk ke fungsi sederhana. Jadi untuk yang satu baris ini, fungsi sederhananya jadi V aksen, W aksen, Z aksen. Ya. Oke. Lanjut. Jadi ya untuk fungsi minimasinya, tinggal kita jumlahin aja dari tiga kelompok yang kita sederhanakan tadi. Yang tengah, yang 4 ini tadi WZ, lalu yang bawah, yang 2 ini
V Y aksen Z, dan yang atas satu baris tadi itu ada V aksen, W aksen, Z aksen. Hmm. Sorry, ini gambar kepotong nggak sih? Yang lain, saya kok kepotong ya bagian bawahnya ya? Ini Pak. Oh, ini nih ada ya ini ya. Ya, oke. Nah, ini Pak Ya, ya, oke. gambarnya. Ya, oke lanjut. Oke. Nah, selanjutnya yang subbab terakhir di sini ada keadaan don't care atau keadaan abai. Jadi, keadaan don't care ini adalah kondisi di mana nilai peubahnya itu tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya, nilai satu dan nol dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contohnya di sini misalkan kalau ada perancangan rangkaian digital untuk memperagakan angka desimal dari 0 sampai 9. Jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan angka desimal 0 sampai 9 itu ada 4 bit. Jadi, rangkaian hanya menerima masukan 4 bit, namun nggak semua kombinasi 4 bit biner itu dipakai. Jadi, kombinasi untuk angka 10 sampai 15 itu tidak terpakai atau tidak digunakan karena nilai desimalnya melebihi jumlah desimal yang ada, yaitu 10 buah kan. Oke, terus? Nah, ini contohnya dalam bentuk tabel untuk kombinasi angka-angka desimal 0 sampai 9, dan di bawahnya ini ada fungsi don't care-nya. Jadi untuk fungsi don't care-nya akan misalkan dengan X. Kalau kita mau menyederhanakan peta Karnaugh yang mengandung keadaan don't care, ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, anggap semua nilai don't care sama dengan satu, dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka satu termasuk tanda X tersebut. Lalu nanti semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai nol. Atau untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini ada suatu tabel kebenaran, sama seperti tadi untuk membuat peta Karnaugh-nya kita isi aja sesuai tabelnya. Kayak misalkan di sini untuk oh ini 4 variabel. Nanti bentuknya seperti ini. Kita isi indeks-indeks satu sesuai indeksnya. Misalkan di sini 0000 nilainya satu, berarti di sini. Lalu 0001 nilainya nol, berarti di sini nilainya nol, dan begitu pun seterusnya termasuk dengan peubah don't care-nya. Nah, setelah itu, setelah kita isi peta Karnaugh-nya, kita bikin kelompok-kelompok seperti tadi. Dari yang terbesar, misalkan di sini ada 4, lalu 4 kelompok lagi, lalu 4 lagi. Kita libatkan peubah X-nya. Jadi, X yang masuk ke kelompok ini akan dimisalkan dengan nilainya satu. Lalu, X yang nggak masuk sini, ya nilainya tetap nol. Terus untuk menyederhanakannya juga sama, kita seperti eh, tadi, misalkan untuk kelompok yang sebelah sini, kita lihat variabel yang sama itu ada di YZ. Berarti fungsi sederhananya itu YZ yang ini. Lalu misalkan kelompok yang tengah ini, itu dia eh, kita lihat yang sebelah sini, yang sama itu ada X. Berarti karena di sini satu, X-nya tanpa komplement. Lalu kita lihat variabel yang di atas, yang sama variabel Z, dan nilainya juga satu. Berarti untuk fungsi sederhananya itu adalah XZ. Lalu kita cek kelompok yang terakhir, di sini eh, W dan X nggak ada yang sama, lalu kita lihat yang variabel YZ ternyata dua-duanya sama dan nilainya satu. Berarti nilainya adalah Y aksen, Z aksen. Nah, selanjutnya tinggal kita tuliskan ketiga fungsi sederhana dari tiga kelompok ini. Nanti hasilnya jadi F, W, X, Y, Z sama dengan XZ plus Y aksen, Z aksen plus YZ. Kalau dibuat itu gulungan mungkin nggak dari atas ke bawah, horizontal. Jadi satunya itu ketemu X, ya, yang nol nol Iya, nol Pak. ketemu 1000 lalu yang tengah jadi apa namanya? Tapi nanti banyak yang pasangan, soalnya jadi pasangan semua kenanya. Mungkin nggak? Iya, Pak. Sepertinya mungkin, cuman mungkin hasilnya nggak Nggak sesederhana ini. sederhana ya. Oke, Ya. oke lanjut. Nah, eh,
Ya udah tah. Mungkin udah Pak, untuk materinya Oh, sampai kirain masih tadi yang banyak. Gonzo. Baik, terima kasih kelompok 11 sudah cukup baik penjelasannya. Saya mewanti-wanti yang tadi bagian agak ngejelimet itu yang 5 peubah sama pos dan SOP. Ya, dan ya di mana kalau 5 peubah itu biasanya sudah ada gulungan biasanya. Ya, itu agak ngejelimet. Jadi tolong dipertajam lagi bagian itu. Karena goalsnya yang itu kan ada beberapa proses ya dari bentuk kita kebenaran dipindahkan dalam peta nol gitu ya. Ada dari bentuknya fungsi kita kebenaran pindah ke peta nol gitu. Jadi banyak langkah. Nah, tapi setelah itu baru langkah konversi itu dari modeling. Setelah itu baru menentukan penyederhanaannya. Nah, itu tadi kata kunci dari kelompoknya adalah cari yang sama saja itu yang dianggap sebagai penyederhanaan. Cukup baik penjelasannya. Baik, silakan lanjut latihan soal ada berapa? Kelompok 11. Ada 7 soal Pak. 7 soal, tanggung banget. Ini kayak ngarepin saya ngasih 3 soal ya. Oke, 1, 2, 3, 6, 7. Oke, lanjut. Nggak apa lanjut, lanjut. Terus, 1, 2, 3. Oke, balik, balik. 7, ini sigma 1 M1. Oke, atas. Oke, balik. Lah, ini ngasih, oh ada 5 ubah. Saya kira nggak ada 5 ubah. Saya baru nanya. Ngasih contoh 5 ubah tapi nggak ada ininya. Oke. Tadi ini berapa nih? 3, 5. Yang 4 ubah nggak ada ya? 3. Ada Pak, tapi yang pakai kondisi don't care Pak. Oh ya udah oke. Ya cukup lah. Nanti kalau saya ngide ya nanti tambahin lagi 3 nanti. Silakan seperti biasa. Ini jam 16.40. 20 menit saya cukup untuk mengerjakan. Nanti sambil berjalan untuk yang bersedia untuk menyampaikan hasilnya. Di chat Zoom ya. Siapa mengajar nomor berapa? Silakan dilanjut. Saya ke belakang dulu. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Buat teman-teman yang mau jawab bisa raise hand lalu menunggu dipersilakan. Di layar saya Fitria ini nih. Langsung ya nomor 3 Fitria ya. Pinter banget nyari yang gampang suruh gambar doang dia nih. Mana Fitria? Mukamu mana Fitria? Mana Fit? Mana mukamu? Iya, Pak. Fit mana kamu? Ini udah, Mana nggak Pak. kelihatan layar saya? Ntar mana Kelihatan, sih? Pak. Hah? Kelihatan. Mana nggak ada? Ada, Bapak. Mana? Oh, udah ulang tahun nggak bilang-bilang kamu kemarin. Ini, Bapak. Pantes mau yang gampang dia. Takut dikerjain nih. Ya, lanjut ya. Oke, Arnesa berapa Arnesa? izin menjawab nomor 2. Ya, tulis di chat Zoom Arnesa biar nggak keduluan. Isa nomor 4, Arnes nomor 2, Fitri nomor 3. Nomor 1 kok yang nggak ada yang berani. Cuman gambar-gambar aja nih. Nah, Tias nomor 1, Tias. Gampang Tias nomor 1. Oh, aljabar ya? Bisa lah Tias. Oke, lanjut. Sambil lanjut ya. Nanti silakan yang sudah, silakan langsung menjelaskan. Saya ke belakang dulu ya.
Pak boleh langsung nampilin nggak Pak? Pak, kalau udah kelar boleh langsung di Pak pilih. Ya, internet yang stable. Ya, kalau misalnya sudah kayak nggak apa-apa mau dipresentasiin. Langsung aja ya. Sudah. Udah kelar. Belum di sini. Oh, udah kelihatan kan ya? Udah. Ah, jelasin karena ini nggak kelihatan ya. Nah, di sini eh, eh, kartu map dengan kalau kita pakai 3 variabel ya. Ini X ya di sini. Terus ini pakai apa? Untuk kodenya aku pakai 01 karena lebih paham yang ini. Kemudian untuk mengelompokkannya itu pertama mulai dari yang kiri dulu. Zeta itu aku dapat dari pengolahan 4 di sini. Kita bisa lihat bagian Z aksen yaitu yang di aksennya 0 di sini. Itu kan lengkap tuh di sini. Nah, makanya di penyederhanaan jadi Z aksen. Kemudian eh, ada X, Y aksennya itu aku dapat dari sini. Karena X-nya ini 1 berarti bernilai X dan dua-duanya itu Y aksen itu 0 sama gitu. Makanya ini dapat apa fungsi paling sederhananya X, Y aksen plus Z aksen. Apa sudah benar? Berarti itu pakai ini ya penggulungan juga ya. Iya, Kayak udah benar Irsyad. oke, Kasih. terima kasih. Ya, Teman-teman ada lagi yang udah selesai? Boleh nggak? Aku udah selesai. Boleh Cynthia, silahkan. Oh, oke. Di sini aku izin menjelaskan ini kelompok. Jadi kan disuruh nyederhanain dalam aljabar doang ya. Jadi soalnya itu F X Y Z-nya itu sama dengan X Y tambah X aksen Z tambah Y Z. Nah, di sini yang Y Z-nya aku kali satu untuk biar dia identitas ya. Jadinya X Y tambah X aksen Z tambah Y Z kali satu. Terus habis itu eh yang satunya itu aku ubah komplement jadi X Y tambah X aksen Z tambah Y Z di dalam kurung X tambah X aksen karena ini sama dengan satu. Nah, terus abis itu pakai sifat distributif jadi X Y tambah X aksen Z tambah X Y Z tambah X aksen Y Z ini dikali ke dalam. Terus habis itu pakai sifat distributif lagi yang pengfaktoran jadi X Y dalam kurung satu tambah Z tambah X aksen Z dalam kurung satu tambah Y. Nah, terus pakai sifat dominasi. Di sini yang satu tambah Z itu kan sama dengan satu ya. Terus satu tambah Y dominasinya satu. Jadi sama dengan XY kali satu ditambah X aksen Z kali satu. Nah, di sini ketemu identitas. Jadi sama dengan hasil akhirnya XY tambah X aksen Z. Apa sudah benar kelompok? Iya, Tia sudah benar. Terima kasih. Sama izin stop share.
Terima kasih Cynthia, jawabannya sudah benar. Ada yang mau jawab lagi? Ya, Fitria, silakan. Oke, mau izin share screen ya. Hmm. Oke, jadi di sini tadi soalnya itu gambarkan peta Karnaugh dari untuk fx, y, z sama dengan yz aksen ditambah x. Nah, terus kita jabarin dulu yang YZ aksennya itu, yang memenuhi itu ada X aksen YZ aksen ditambah X YZ aksen. Nah, berarti ini kalau misalnya eh, kita jabarin jadinya ini berarti kan 0, 1, 0, terus ini 1, 1, 0. Nah, terus yang untuk X-nya itu, yang memenuhi itu ada X Y aksen Z aksen ditambah X Y aksen Z ditambah X Y Z ditambah X Y aksen Z. Nah, ini kalau kita jabarin ini jadi 100, terus ini jadi 101, yang ini jadi 111, yang ini jadi 110. Terus tinggal kita pindahin aja ke hasil pemetaan yang di tabel ini jadinya eh, 010, yang ini 0 010. Jadi di sini kita isi 1, terus 110, terus 100, 101, 111, sama 110. Nah, itu nanti hasilnya jadi kayak gini. Nah, apakah sudah benar untuk kelompok? Ya, Fitria, sudah benar. Oke, baik. Terima kasih. Izin stop share ya. Ya. Ya, boleh Arnesa, silakan. Oke, saya izin presentasi di share screenin oleh Salwa. Boleh minta tolong, Salwa? Oke, baik. Nomor 2 ini disuruh menggambarkan peta Karnaugh dari tabel kebenaran berikut. Untuk yang A, pertama-tama di sini kan ada tabel kebenarannya yang eh, terdapat kolom X, Y, Z, dan fungsi X, Y, Z. Lalu cara membuat peta Karnaugh-nya itu dengan cara pertama-tama kita cari yang hasilnya itu 1, di mana di sini ada X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, lalu X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, lalu ada X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1, dan yang terakhir ada X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Nah, lalu juga di sini terdapat catatan bahwa 0 itu untuk komplement dan 1 ini untuk yang biasa atau tanpa komplement. Jadi peta Karnaugh-nya bisa kita buat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk kolom yang dari atas ke bawah itu untuk untuk X, dan dari kiri ke kanan itu untuk YZ. Jadi tadi kan yang hasil 1 itu ada 001, berarti di kolom X-nya 0 dan YZ-nya itu 01, kita tulis 1, lalu di kolom X-nya 0, YZ-nya 10, berarti kita tulis 1, lalu di kolom X-nya 1, YZ-nya 01, kita tulis 1, dan di kolom X-nya 1, YZ-nya 10, kita tulis 1, dan selebihnya itu berarti 0. Nah, di sini kan sudah didapat bahwa ada 001 ditambah 010, lalu ditambah lagi 101, dan ditambah lagi 110. Maka fungsinya itu adalah X aksen, Y aksen, Z ditambah X aksen, Y, Z aksen ditambah X, Y aksen, Z ditambah X, Y, Z aksen. Lalu yang B, boleh di scroll ke bawah, sama.
Oke, baik, terima kasih. Di sini juga sama, terdapat tabel kebenaran. Lalu kita lihat bahwa yang hasilnya itu satu. Di sini ada X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Lalu ada X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Dan yang terakhir ada X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Eh, Seperti biasa juga, di sini ditandai bahwa 0 itu untuk komplement dan 1 ini untuk tanpa komplement. Lalu dibuat juga peta karnolnya seperti yang tadi. Jadi diisi kalau kolom X-nya 0, YZ-nya 1, 0, kita isi 1. Lalu kalau untuk X-nya 1, YZ-nya 0, 0, kita tulis 1. Dan untuk yang X-nya 1, YZ-nya 1, 0, kita isi 1 juga. Jadi didapat bahwa ini yang hasilnya 1 ada 0, 1, 0, ditambah 1, 0, 0, ditambah 1, 1, 0. Maka fungsinya itu bisa kita tulis adalah X aksen Y, Z aksen, ditambah X, Y aksen, Z aksen, ditambah X, Y, Z aksen. Apakah sudah benar, kelompok? Ya, sudah benar, Nesta. Makasih ya. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi yang belum? Tinggal nomor 5, 6, 7, Pak, yang belum. Ya, silakan. Coba tampilin lagi. Coba tampilin soalnya, Wak. Sambil soal nampilin soal. Haris mana Haris? Iya, Bapak. Berapa orang nih yang hadir? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Walau tadi ternyata banyak yang kendala jaringan, jadi agak telat cuy ini. Ini 30 orang yang hadir. Peserta kuliah Ya, berapa? itu ya sekarang ada 30 orang, Pak. Terus sama tadi ada yang berdua kalau nggak salah. Mutia ya. Itu ini Pak apa? Banyak yang keluar masuk karena jaringan katanya Mana? ada sebentar. Kalau nggak salah tadi ada Nadia, ada Hmm. Irsyad. ada Elvira juga sama Elvira tadi Diva saya lihat. juga. Kenapa? Elvira tadi saya lihat. Iya. Yang belum saya lihat tuh Ikhwan, mana Ikhwan? Oh, Ikhwan ada Pak tadi di awal sempat on cam juga sebentar. Saya cek. Di daftar nama ini nggak ada nih. Tadi Elvira saya lihat kok. Oh iya, sebentar Pak. Coba cek ya. Siapa Pak? Oke, mana nomor 5? Oh, 56. Ya, 7. Iya, Gimana? Bapak, 5, 6, 7. Ini nomor 7 sebenarnya ada equation satu lagi, Pak, tapi nggak tahu kenapa nggak muncul. Ini equationnya. Equationnya mana? Ini. Hmm. Untuk yang 025 ya. ya kondisi don't care-nya. Kemudian M0, M2, M5 gitu ya. Ya, Oh, nomor 6 itu dua, dua soal sebenarnya. Karena SOP sama POS ya. iya, Pak. Oke. Ya, silakan. Nomor 5, 6, 7. Atau mau jadikan tugas saja? Gimana? Oke, on cam dulu aja. Udah jam 5 nih. Nanti makin sore makin nggak fokus nih kayaknya. Silakan cam dulu semuanya. Ayo. Pak, eh, Gimana, Irsat? saya boleh izin ngomong nggak, Pak? Silakan. Tadi saya nyari, terus ketemu nomor 5 sama nomor 6 udah ada di ituannya, Pak. Di soalnya, di materinya. Di contoh soal, ya. Hmm. Itu gimana, Pak? Benar nggak kelompok 11? Saya belum cek soalnya. Coba Irsat tampilin Irsat yang Irsat lihat. Bentar.
Nomor Untuk 5 yang sama nomor nomor 5, nomor 5 sama nomor 6. nomor 6 tuh POS sama SOP ya, nomor 6 ya. Iya, Bentar ya. nomor 6 tuh ada di halaman 31 kayaknya. Slide 31. Untuk yang nomor 5-nya ada di slide 37. Bentar ya, lama nih. Ini nomor berapa? Yang nomor 6, Pak. Nomor 6. Sama nggak kotaknya? Cuma 3 berubah ya. 01, 01, 1, 0, 1, 0. Kan, lama nih di laptop saya bukanya. Coba sambil dicek soalnya, sama nggak? 01, 01, 10, 10. 01, 01, 10. Oh iya, sama petanya ini. Iya, sama nomor 6. Oke, yang berikutnya nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 itu yang 5 berubah ya. Berarti soal terakhir tadi ya. Nah, nomor 5 di halaman 3, 36 Tiga, atau 35 tadi? tiga tujuh, Pak. Ini ya. 02469. 02469, 11, 13, 15. Oh, begitu ya. Nomor 7 itu. Tapi ini kelihatan kok di PDF-nya nih. Yang di saya nomor 7 yang equation-nya. Ya udah nggak apa-apa. Baik. Nanti tetap dikerjakan saja buat tugas nomor 5, 6, 7 ya. Nah, teman-temannya lain biar nanti bisa dikoreksi bersama gitu ya. Baik, closing dulu kelompok 11. Baik, terima kasih Pak Agus atas tambahan dan koreksinya, juga untuk teman-teman semua yang udah berpartisipasi aktif dalam mengerjakan latihan soal. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan tadi ada beberapa kesalahan. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah close dulu buat kelompok 11. Sudah cukup baik dan komprehensif menyampaikan materi. Terima kasih kelompok 11 sudah cukup baik ya. Saya melihat sudah cukup banyak materi dan mungkin tadi kekurangannya adalah lupa ganti angkanya kali di soalnya tadi itu. Ya, emang agak ngejelimet kalau pertama kali dapat agak ngejelimet gitu ya. Karena emang ini bagian dari disiplin matematik. Baik, untuk pekan berikutnya itu udah masuk grab nih. Mana partner saya? Dil, mana Dila? Nadila nih. Mana Nadila? Nggak ada ya? Geleng-geleng nih Angel. Angel, mana Nadila Angel? Ada nggak Angel? Nggak tahu, Pak, saya. Nggak ada ya? Tadi ada nggak di awal Haris? Tadi dia ada di pertengahan, Pak. Dia bilangnya sih telat join izin karena Tengah. lagi di jalan tadi. Tapi tadi di tengah-tengah ada, saya lihat. Oke. Oke. Mana lagi nih? Nggak ada nama rengganis di sini. Si siapa lagi? Rutina ada. Yudit ada. Oke. Ya. Nanti tolong ingatkan aja yang absen udah penuh ya.
Kayak Fitran udah penuh tuh absennya kayaknya ya. Saiful Iwan juga udah penuh absennya kemarin saya cek ya. Baik, berikutnya sudah masuk grab. Itu yang baru sederhana saja untuk grab, istilah-istilah grab. Nah, nanti di 2 pekan berikutnya itu giliran saya sama Nadila. Ya. Terima kasih untuk kelompok 11 sudah menutup materi untuk bulean. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan saran saya di drill saja soal yang ada karena banyak kata kunci yang harus dikuasai, terutama langkah-langkah untuk melakukan minimasi tadi penyederhanaan gitu ya. Jadi jangan sampai salah karena metode POS dan SOP itu digunakan di 2 materi. Materi yang kemarin untuk materi fungsi boolean dan materi minimasi fungsi boolean hari ini dengan cara yang berbeda tentunya gitu ya. Jadi silakan lebih lanjut. Pekan depan kayaknya di jam yang sama, Haris, mohon maaf teman-teman semua, karena insya Allah kalau nggak ada halangan, pekan depan saya kegiatan lagi di luar kota. Jadi kemungkinan di jam sama, mungkin jam 4 ya, atau jam setengah 4 mungkin. Jadi online kembali pekan depan dan mudah-mudahan di awal Desember sudah bisa offline gitu ya. Oke, cukup ya sampai situ ya. Mohon maaf sekali untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. Oke, wabarakatuh. ketemu lagi Terima besok kasih ya Bapak. pekan depan. Welcome. Pamit Makasih ya. Bapak.